Hai teman-teman Cikuya ya, kali ini saya lagi ada di salah satu tempat yang tenang, penuh ilmu dan pastinya bikin betah buat belajar atau sekedar melepas penat. Yap, kita lagi ada di perpustakaan daerah Kota Cirebon. Mau tahu ada apa aja di dalam? Yuk ikuti saya terus keliling ya. Begitu masuk, wow, suasananya tenang banget. Ruangan-ruangannya juga bersih, tertata rapi, dan ada banyak spot nyaman buat baca atau kerja tugas. Yang menarik, tempat ini gak cuma buat baca buku, tapi juga bisa jadi tempat healing literasi. Dan gak sedikit juga loh pelajar atau mahasiswa yang datang ke sini untuk cari referensi tugas atau bahkan skripsi. Jadi tempat ini memang hidup karena aktivitas belajarnya. Ini lagi pada ngapain nih di sini? Kita lagi belajar matematika. Oh gitu, sering ke perpustakaan 400? Kalau untuk kerja kelompok atau belajar bareng, Sering gitu. Apa yang dirasakan kalau udah masuk sini? ya happy aja sih Kak, karena banyak buku-buku yang kita baca, jadi otomatis kita kalau belajarnya kan jadi tahu gitu. Yang banyak kita nggak tahu tuh kan jadi tahu. Kayak misalkan kita cari materi-materi yang susah itu kan gampang banget, jadi kalau ada nemu gitu kan. Kalau misalnya kita baca-baca gitu. Biasanya nyari buku apa aja yang ada di perpustakaan ini? Apa yang dicari? Lebih sering buku matematika sama Inggris sih Kak. Oh, jadi sering ke sini ya? Ada berapa koleksi buku yang tersedia di sini, Kang? Kalau kisarannya ya, kalau menurut data elektronik yang kita punya itu sekitar 30.000 lebih judul, dan eksemplarnya ya satuannya itu ada 40.000 lebih satuan eksemplar. Wow. Fasilitas di sini tergolong lengkap dan nyaman. Ruangannya luas, adem, dan pas banget nih buat kamu lagi ngadem. Kita sedang ada di rumah sendiri ya. Saya nemu buku bagus di kesusastraan. Ada novel-novel Indonesia tradisi Balai Pustaka 1920-1942. Mungkin ini akan bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman yang suka akan buku-buku kesusastraan atau tertarik pada penulisan kesusastraan. Banyak spot ruang baca yang representatif, cocok buat kamu yang mau fokus sendiri atau kerja bareng teman-teman. Lagi baca novel karyanya Kang Tasaro dan Afwadi. Halo Kang Tasaro, ini bukunya ada di tangan saya, ada di perpustakaan 400 Kota Cirebon. Dan di lantai bawah, kita bisa bebas meminjam berbagai macam jenis buku. Tapi kalau kamu naik ke atas, suasananya udah lebih tenang dengan koleksi buku yang berbeda. Lantai atas ini khusus menyimpan buku-buku sejarah kuno dan koleksi daerah yang hanya bisa dibaca di tempat karena kondisi bukunya cukup sensitif ya dan langka. Buat kamu yang lagi riset sejarah atau budaya lokal Cirebon, lantai ini wajib. Dengan Bapak siapa? Bapak Ropadi. Bapak, kalau boleh tahu kalau di sini koleksi di lantai 2 ini tentang apa aja Pak? Jadi kebanyakan sih umum, cuma kebanyakan yang buku-buku yang langka ya kan. Jadi kalau di referensi bukunya nggak bisa dibawa pulang atau nggak bisa pinjam, hanya dibaca di tempat. Ada juga tentang sejarah-sejarah Cirebon dengan koleksi-koleksi kebudayaan yang terutama dari ya koleksi kebudayaan ya, ada kebudayaan Nusantara dengan koleksi lokal Cirebon. Oh. Kayak misalnya sintren, budaya terutama ada di Cirebon, ada di sini. Ada di sini. Iya. Jadi buku-buku di sini teman-teman tidak bisa dibawa pulang atau tidak bisa dipinjam ya Pak ya, tetapi baca di tempat gitu. Kira-kira ada berapa koleksi di ruangan ini Pak? Bukunya? 3.000-an, 5.000. 3.000 di ruangan ini aja ya Pak? Gitu. Jadi teman-teman di sini khusus di rak ini buku-buku koleksi budaya etnik Nusantara dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon. Wow, ini ada kumpulan cerita rakyat Cirebon ya Pak ya? Gitu. Nah teman-teman, ini juga ada babat Cirebon ya Pak ya? Betul, ada babat Cirebon. Ini bisa dibaca oleh teman-teman? Semuanya yang ada di sini bisa dibaca, tapi nggak bisa dibawa pulang. Saya boleh pegang nggak Pak babat Cirebon? Silakan. Oh ini, Masya Allah teman-teman, ini babat Masih Cirebon. Utuh tulisannya. Masih utuh? Iya masih Pakai tulisan
Nah, Masya itu, Mas, Allah, ini tulisan pakai Arapegon ya Pak? Arapegon, Mas. Saya juga lagi 2 tahun udah kerjasama sama Pustakaan Keraton Kanoman Hmm, dengan Mas Farihin. ya, Nah, buku-bukunya udah ada yang terbit tapi belum ya itu karena raknya belum belum ada. ya, tempatnya juga terbatas, jadi kita masih disimpan di tempat yang aman. Sejarah Indramayu juga ada ya Pak ya? Ada Sejarah ada Indramayu. Kabupaten Cirebon. Oh, ini. Makanya perlu harus digitalkan kayak gini, harus digitalkan ya, karena Harus digitalkan, iya, betul, Pak. yang dikhawatirkan nanti bukunya Iya, rusak nggak ada gantinya. gantinya Iya. gitu. Ini teman-teman cerita rakyat Cirebon diambil ditulis atau diketik tahun 1985 ya Pak, oleh penyusunnya yaitu Salana. Kita lihat teman-teman. Mengapa nggak bisa dipinjam, karena ini bukunya sangat terbatas. Iya, kalau dibawa pulang Kalau dibawa takutnya. pulang nanti rusak Ya. kan. Makanya nggak bisa dibawa pulang, makanya baca di tempat. Ini ada 18 cerita rakyat teman-teman. Sutajaya Kuncung, Sutajaya Kalam, Sutajaya Kemit, Keris Sekober ya Pak ya, Iya. Keris Naga Runting, Raden Gilap, Pesawahan. Wow, Ya biasa untuk sandiwara ngambil dari naskah-naskah kayak gini ya. ini tuh Pak. Iya. Oh, Macan Putih Pajajaran, asal mula Desa Gegesik. Wow. Ya, kita memang belum banyak Bu ya terkait dengan kebudayaan dan ya secara yang di Cirebon belum termuat semua di dalam buku. Ya, kalau lihat dari perpustakaan memang baru berapa yang diarsipkan ya Pak ya. atau yang maksudnya yang baru dibukukan. Oke. Mungkin ke depan kalau mempunyai sejarawan atau budayawan yang peka ya mungkin semuanya dibukukan. Wow, jadi teman-teman kita tuh sebenarnya butuh sejarawan yang bisa mendokumentasikan seluruh ya kekayaan budaya yang ada di Cirebon. Wow. Harus. Kita tunggu siapa yang akan menjadi penulis betul. sejarah Kota Cirebon ya Pak. Wah, koleksi bukunya lengkap banget ya teman-teman. Dari buku anak-anak, novel populer, buku pelajaran, referensi akademik, sampai literatur tentang sejarah dan budaya Cirebon. Teman-teman, banyak banget bukunya, koleksinya. Dan ini gak kalah sama perpustakaan daerah lain, teman-teman. Lengkap banget. Perpus di sini juga udah digital banget teman-teman. Ada layanan katalog online, komputer umum yang bisa diakses gratis. Kamu bisa juga pinjam buku secara digital lewat aplikasi. Praktis dan tetap literasi kan? E-book yang aplikasinya ada di Play Store. Namanya i-Cirebon. Digabung semua, i-Cirebon. I-nya itu setelah saya nanya itu kan hasil kerjasama dengan Indosat, katanya maknanya Indonesia. Oh, ya. Bukan ya tapi bukan ya. I gini. Kalau gini. I-nya itu Indonesia, i-Cirebon. Perpustakaan ini juga aktif banget teman-teman dalam menyelenggarakan kegiatan literasi. Ada bedah buku, storytelling untuk anak-anak, kemudian pelatihan menulis, sampai workshop literasi. Suasananya hidup dan inklusif. Jadi bukan cuma tempat untuk baca, tapi juga tempat bertumbuh dan berjejaring. Seperti saat ini adalah kegiatan anak-anak TK yang sedang memperingati hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Seru kan teman-teman? Tagline program itu adalah literasi untuk kesejahteraan. Jadi bentuk-bentuk program itu sebelum tahun 2022 juga udah kita laksanakan. Jadi bentuknya itu kalau di kita istilahnya literasi kreatif. Ya, literasi kreatif itu salah satu bentuk kegiatannya, misalnya di sini ada merajut, ya, memasak. Tempatnya di sini. Tempat di perpustakaan di SIP kota kabupaten ya mungkin. Nah itu jadi nanti si keterampilan itu bisa dikaitkan juga dengan konten berupa buku-buku yang ada di kita, baik buku fisik ini, manual ini maupun buku elektronik kita juga punya. Nah itu dia teman-teman sedikit perjalanan kita hari ini ke perpustakaan daerah Kota Cirebon, tempat yang bukan cuma penuh buku tapi juga penuh inspirasi. Buat kamu yang lagi ada di Cirebon, wajib banget mampir ke sini. Dan ingat, literasi itu bukan soal berapa banyak buku yang kita baca, tapi bagaimana kita menyerap makna dan menjadikannya bagian dari hidup kita. Thanks sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.